Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Alhamdulillah bisa eh, bertemu langsung, bertemu muka langsung. Gimana saya juga kangen semuanya ini. Terena, saya biasa manggil Ida ini Cek Ida. Mbak Ida, itu juga teman saya dari anak-anak balita. Gitu ya, Oh, dari sekarang udah anak-anak balita. remaja ya, udah dewasa, menuju dewasa ya. Iya, jadi eh, teman dari balita anak-anak. Jadi sekarang ini sepertinya kita bersiap nanti masa apa ya? Masa lansia ya, menuju masa. Jadi anak-anak kita sekarang pasti udah Iya, pada di kuliah Umi semua ya, Afirals ya. udah seumuran. Jadi udah eh, eh, sudah lama sebetulnya mengenalnya eh, Taida ini. Makasih banyak untuk Teh Rena yang sudah memfasilitasi kita untuk silaturahmi hari ini. Nah, di sini saya mungkin mau sharing tentang Saum Daud ya, terkait dengan SADA, to be specific, gerakan atau komunitas untuk SADA itu sendiri, Saum Daud in 100 Days. Itu saya buat dari apa ya? eh, dari rasa syukur saya, bahwa saum ini sesuatu yang menjadi sahabat, eh, salah satu sahabat hidup saya, di mana bisa melaksanakan eh, bisa melaksanakan saum sebagai anugerah. Karena dengan saum itu ternyata Masya Allah luar biasa. Sesuatu, banyak hal yang eh, apa ya, di perjalanan itu eh, banyak hal yang luar biasa yang bisa membuka banyak hal. eh, Kalau kita spesifikkan, mungkin saya spesifikkan dari mulai membangun kekuatan, dari mulai membangun kejernihan berpikir, dari mulai bisa fokus, dari mulai kalau kita bicara dengan produktivitas dan lain sebagainya. Jadi betul-betul perjalanan yang membersamai, dan saya sadari bahwa ternyata untuk sebagian orang ini adalah eh, kebalikannya mungkin ya. Jadi kebalikannya, eh, mungkin masih berjuang untuk bagaimana sih untuk saum itu dan lain sebagainya, sehingga itulah yang salah satunya rasa syukur itulah yang ingin saya bagikan dengan membuat gerakan Sada ini. Jadi ini menjadi komunitas untuk kita sama-sama berjalan, teman menjadi teman seperjalanan. Kenapa sih kita itu perlu teman? Pastinya kita sudah tahu manfaatnya sendiri ya. Jadi di antara dua orang yang takut akan muncul ada satu orang yang jadi pemberani dan lain sebagainya. Kemudian juga seperti kisahnya Nabi Musa ya, bagaimana butuh teman pada saat menghadapi Firaun dan lain sebagainya. Nah, itulah di seperjalanan ini bahwa kita membutuhkan teman. Ya mungkin kalau istilahnya, kalau kita bicara itu kan ada misal ada konselor, ada mentor dan lain sebagainya ya kalau pakai bahasa-bahasanya. At the end sebetulnya kan itu adalah friend. Itu adalah teman sebetulnya yang membersamai perjalanan kita. Jadi saya lebih suka, ini adalah kita teman, semuanya adalah eh, setara gitu kan. Kita itu ibaratnya ya, kalau diibaratkan sebagai hanya sebagai tour guide saja yang kita sama-sama berjalan di situ gitu kan. Seperti itu. Jadi eh, ya itulah eh, keinginannya menjadi teman dalam perjalanan di Saum Daud. Dan kenapa sih Saum Daud gitu kan? Setelah eh, mencoba menjalani beberapa jenis saum gitu kan dan lain sebagainya dan seterusnya gitu kan, dan juga disebutkan bahwa Saum Daud ini adalah saum sunnah yang terbaik. Jadi pada saat memang sebuah perjalanan itu kita harus punya mimpi untuk menggapai yang terbaik. Jadi eh, maka itulah memilih eh, perjalanannya adalah perjalanan Saum Daud. Itu secara selintasnya kenapa sih saya mendirikan komunitas Sada ini. Jadi
Di awalnya itu mengajak beberapa teman yang dekat, di antaranya ya Teh Hida ini saya kirim, ah Bismillah aja nih saya kirim gitu kan, udah lama juga nih dan lain sebagainya. Biasanya dulu menjadi teman yang pada saat masa balita itu kita bergerak di apa ya, di ASI ya, menjadi pejuang ASI gitu kan, pejuang ASI Oh, gitu kan. Jadi saya coba kirimin ternyata alhamdulillah beliau berkenan, begitu juga ke Terena dan lain sebagainya dan teman-teman yang lainnya. Masya Allah, jadi ekspektasinya tuh sebetulnya di luar ekspektasi. Maksudnya saya berpikirnya mungkin hanya orang sedikit orang gitu kan yang mau bergabung gitu kan. Pada saat pertama saya bikin itu saya berpikir kayaknya nggak akan lebih deh dari 10 orang gitu kan yang mau ikut gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah di batch pertama ini 50 orang yang tergabung di grupnya. Jadi wow kata saya tuh ternyata eh, 5 kalinya dari yang saya tuliskan ya, dari 10 orang yang saya pikirkan ini ternyata 50 orang yang ikut di batch pertama ini. Dan yang di batch kedua juga saya buat itu salah satunya adalah untuk memfasilitasi untuk mendekati ke Ramadan sehingga itu kenapa dibikin pada batch kedua yang berakhir kemarin di 10 Februari. Itu mungkin cerita singkatnya dan mungkin saya izin saya share ada sedikit eh, presentasi mungkin ya untuk ya siap siap. gimana sih eh, SADA ini sebetulnya Hmm, kerangkanya seperti apa, dasarnya hmm. bagaimana dari karena itu saya coba untuk riset lebih dalam gimana sih ini yang sound Daud ini kemudian dan lain sebagainya dan ini saya coba tuangkan dalam bentuk presentasi. Izin ya Teh ya, saya Ya, izin siap. izin share screen dua. Sudah muncul kan ya? Sudah, sudah. Nah, jadi eh, diibaratkan ini terinspirasi dari Teh Rena yang suka bikin hobi gardening ya. Oh, Eh, jadi ya mengilustrasikannya ya, sada itu ibaratnya sebetulnya sebuah perjalanan bertumbuh ya. Proses perjalanan bertumbuh pasti dimulai dari hal-hal banyak hal gitu kan untuk bisa bertumbuh gitu kan untuk bertumbuh. Jadi itu kemudian apa sih yang mau kita sekarang hari ini kita di ngobrol santai ini, walaupun kita ngobrol santai, rasanya juga kita eh, perlu punya ada satu tujuan yang apa sih yang mau kita obrolkan ya. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa di dalam sebuah proses bertumbuh ada yang disebut dengan proses transformasi diri kita itu di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang holistik, yaitu terdiri dari perjalanan fisik, emosional, dan spiritual. Kemudian juga mengenali tahap adaptasi dan cara melewatinya dengan bijak itu seperti apa. Kemudian juga kita berharap bisa membekali diri eh, secara praktis berbasis ilmiah dan juga spiritual, which is itu berbasis dengan sesuai dengan agama kita. Kemudian juga menginspirasi untuk memulai perjalanan menuju Ramadan terbaik karena Terena ngasih judulnya juga cantik banget ya, puasa bahagia gitu. Gimana sih puasa bahagia ini sebetulnya gitu kan? Nah ini harapannya seperti itu. Kemudian sehingga ini saya coba susun apa sih yang mau eh, saya breakdown di pertemuan ini, yaitu pengantar sekilas tentang SADA itu sendiri, kemudian gimana sih pondasinya SADA itu sendiri, kemudian bagaimana nanti perjalanannya, dan saya rasa nanti sebetulnya yang banyak harusnya apa ya mendapat insight itu langsung dari yang teman-teman member yang menjalaninya ya, dari Teh Rena, dari Teh Ida, Teh Iif, kemudian dan saya rasa teman-teman yang lain yang eh, menjalaninya sendiri langsung SADA itu sendiri. Kemudian bagaimana sih kita itu di komunitas.
Nah, karena ini berkaitan dengan eh, Ramadan, pastinya saya coba untuk ini kan sebetulnya pertanyaan yang umum yang sebetulnya menjadi eh, pertanyaan mendalam ke diri kita. Seberapa struggle sih atau struggle dengan puasa Ramadan tahun lalu kayak gimana sih? Nah, itu kan sebetulnya pertanyaan yang terus berulang ya di setiap tahun itu. Eh, karena memang Ramadan itu 1 bulan Ramadan itu memang dari 12 bulan itu adalah sebagai bulan training. Nah, tapi seberapa struggle sih dengan puasa Ramadan kita tahun lalu? Nah, termasuk ya saya sendiri bagaimana setiap Ramadan itu bagaimana nih proses struggle-nya dan lain sebagainya sehingga sebetulnya inilah yang menjadi pertanyaan terdalamnya karena kalau kita perhatikan kan ada pola yang sering berulang nih. Ada pola yang sering berulang setiap kali, setiap tahun yang berjalan. Dan ini sebetulnya yang harus menjadi renungan kita semua. Karena kita pasti alami di fase pekan pertama, itu kita tuh seperti menghadapi shock gitu kan eh, shock ekstrim baik fisik ataupun emosional. Itu udah di pekan pertama. Masuk di pekan kedua nih. Kita udah mulai adaptasi, udah mulai landai lah istilahnya. Badannya udah beradaptasi, emosinya udah beradaptasi. Tapi ya masih lah, masih naik turun. Itu udah di pekan kedua. Masuk pekan ketiga. Mulai pekan ketiga, kita udah mulai merasa stabil. Tapi kalau kita dipikir-pikir, ini udah pekan ketiga. Udah pekan ketiga tinggal sisanya. Belum lagi kita disibukkan oleh banyak hal. Ya kan? Udah udah tinggal kalau kita 3 pekan berarti kan udah dua puluh hari ya. Tinggal sisa 10 hari terakhir Ramadan. Belum kita disibukkan untuk urusan domestik dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya menjadi renungan dalam bahwa ini tuh pola ini tuh selalu berulang. Kenapa kita tidak eh, bisa keluar dari pola ini, sedangkan di Ramadan sendiri sudah sangat jelas targetnya tuh Allah sebutkan apa sih nilai yang di Ramadan ini agar kita tuh bertakwa. Itu kan sesuatu yang mm, amazing sekali sebetulnya. Nah, tapi kita tuh ternyata masuk ke dalam fase ini yang sering kali berulang, sehingga d- pikiran yang terdalamnya adalah sebetulnya bagaimana sih jika kita itu bisa mengubah puasa dari beban menjadi sebuah anugerah. Itu kan ibaratnya kita mengalami sebuah proses transformasi. Which is di mana yang namanya change itu pasti ada rasa hurtnya sebetulnya, ada rasa sakitnya dan sebagainya gitu kan. Nah, seperti halnya kalau diilustrasikan di sini, saya mengambil ilustrasi seperti metamorfosisnya kupu-kupu. Dari mulai yang misalkan dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian ulat itu bergerak bebas kemana kemari, makanin daun dan lain sebagainya, kemudian dia berubah menjadi kepompong, kemudian di situ proses dari kepompong juga keluar lagi menjadi kupu-kupu, itu kan sebuah proses yang apa ya, tapi at the end-nya adalah sesuatu yang indah menjadi sebuah kupu-kupu yang terbang dan lain sebagainya. Nah, itulah sehingga hal yang pertama harus kita bayangkan adalah gimana ya puasa itu Ramadan ini bisa berbeda. Sehingga tubuhnya tetap sehat, emosinya tetap stabil, dan spiritualnya tetap mendalam. Itulah yang menjadi salah satu apa ya renungan terdalam pada saat gimana nih mengubah puasa itu dari beban menjadi sebuah anugerah. Karena sangat jelas sendiri bahwa apa sih sebetulnya manfaat dari puasa itu sendiri. Sehingga inilah yang menjadi kalau kita perlukan kita apa ya bahasanya kita afirmasikan nih pada diri kita sendiri. Semoga Ramadan sekarang ini, Ramadan tahun ini, insya Allah kita lebih tubuhnya sehat, emosionalnya stabil, kemudian juga spiritualnya mendalam. Dan inilah sebetulnya yang
mau saya sharekan bagaimana mungkin bisa diambil dari hikmahnya solusi sadanya itu sendiri. Dari sada itu sendiri ya mulai kita setelah tadi kita bisa afirmasikan nih pada diri kita sendiri bahwa oke, Ramadan sekarang itu insya Allah tubuh kita lebih sehat, kemudian emosi stabil, kemudian spiritualnya mendalam. Terus gimana sih sebetulnya Sada menawarkan sebuah solusi gitu ya dari perjalanan Sada itu sendiri. Yang pertama adalah pastinya kita memulai persiapan dengan pemahaman dan kesadaran. Karena ini salah satu dasar yang perlu dibangun untuk kita untuk berubah. Nah, kemudian dari mulai kita paham dan kita sadari, itu juga kita juga butuhkan bahwa tubuh dan jiwa kita juga sudah siap. Jadi pada saat masuk ke Ramadannya, itu dengan dimana kita membawa tubuh dan jiwa yang sudah siap. Kemudian juga yang pastinya kita itu mengizinkan diri di dalam proses perjalanan ini, kita mengizinkan diri untuk menjalani dan menerima perjalanan yang akan kita hadapi. Seperti tadi ilustrasinya, seperti metamorfosis kupu-kupu tadi ya, ada berbanyak tahap dan lain sebagainya. Dan kita juga harus apa namanya, harus tanamkan bahwa Ramadan ini menjadi momentum spiritual puncak, bukan mode survival. Jadi ini kan ada rasa yang akan berbeda. Kalau kita antara rasa bahwa ini adalah spiritual puncak kita dengan mode survive kita gitu kan. Jadi itu eh, itulah yang menjadi apa sih yang bisa ditawarkan dari yang kita akan lihat bagaimana perjalanan Sada yang akan saya coba bedah ke depannya. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau kita bicara timeline waktu nih, di situ 30 hari. Itu kan sebetulnya terbagi dari tiga fase. Ada pre-Ramadan, during Ramadan, dan pasca Ramadan. Kalau pre-Ramadan, sebetulnya Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana persiapannya dari mulai Rajab, Sa'ban, dan lain sebagainya. Itu adalah masa persiapan. Kemudian during Ramadannya, di saat Ramadannya, sebagai kita ibaratkan itu sebagai titik turning point kita dari yang tadi kita definisikan. Gimana nih bahwa Ramadan yang sekarang ini tuh akan kita lebih sehat, emosi kita lebih stabil, kemudian juga spiritualnya lebih dalam. Kemudian nanti ada pasca Ramadan. Itu kan seperti itu. Nah, semua ini sebetulnya ini kan kita tujukan hanya ada satu. Kita tujukan hanya kepada Allah untuk semua setiap proses dan setiap tahap ini adalah kita ingin mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah, agar Allah semakin cinta pada kita juga semakin cinta kepada Allah, kemudian Allah juga semakin cinta pada kita, dan Allah juga semakin ridho, semakin turun rahmatnya, berkahnya, dan lain sebagainya. Semua itu hanya satu kita berputarnya adalah baik pre-Ramadan, during Ramadan, atau pasca Ramadan, atau cycle-nya, itu kan sebetulnya kepada Allah. Sehingga itulah yang menjadi apa ya, eh, dasar menjadi puasa bahagia ala Sada, mungkin ya seperti itu. Nah, Nah, sekilas sada itu sendiri ya, itu saum Daud atau puasa Daud dalam program transformasi 100 hari. Atau sekarang ini yang untuk yang itu ada yang disebut dengan alternate day fasting. Jadi sehari puasa, sehari tidak, dan lain sebagainya. Kan ada intermittent fasting, ada alternate day fasting, dan lain sebagainya. Ada water fasting, dan lain sebagainya. Kalau untuk hadisnya, puasa Daud adalah puasa yang paling dicintai Allah. Kemudian, bagaimana sih sada itu punya kerangka? Sada itu ada tiga layer sebetulnya, ada tiga lapisan, ada tiga bagian di sada itu. Yang pertama adalah ada physical layer. Di fisik, kemudian di psikologikal atau emosional dengan spiritual. Ini ada tiga ada tiga segitiga sebetulnya yang mendasari kerangkanya dari sada itu. Jadi sada itu tidak hanya berbicara tentang kuat saja atau bisa menahan lapar saja dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi kita punya tiga
hal yang eh, kita coba lihat dimensi ini atau pilarnya ini. Yang pertama adalah fisik. Kalau kita bicara tentang fisik, itu pasti akan berbicara tentang health praktisnya, kita bicara tentang fasting fisiologinya. Nah, di sini diantaranya nanti kalau diturunkan lagi lebih detail ya setiap bagiannya. Kenapa diantaranya saya di SADA ini di awal itu pasti menekankan. Yuk, kita hidup sehat nih, mulai dari makan yang sehat, kemudian kita pola hidup yang sehat, tidurnya juga perlu dijaga, minumnya perlu dijaga, nutrisinya perlu dijaga, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kemudian aktivitas fisik kita, baik itu mungkin udah olahraga yang rutin, atau misalkan bagaimana aktivitasnya istilahnya geraknya kita kayak gimana. Karena ini sangat mempengaruhi sekali pada saat kita berbicara di tahap fisik ini, di dimensi fisik ini. Kemudian juga bagaimana sih sebetulnya di puasa itu secara fisiologisnya ada yang disebut dengan ketosis adaptation, ada disebut dengan insulin sensitivity. Bagaimana nanti ada switch metabolik dari mulai kita biasanya misalkan glukosa, kemudian berubah yang menjadi bahan bakarnya dari lemak dan lain sebagainya atau itu di ketosis adaptationnya. Kemudian ada juga hormon lapar kita, ghrelin kita, adaptationnya seperti ada. Kemudian ada autopaginya gimana sih bisa meregenerasi yang baru dan lain sebagainya. Itu kita berbicara tentang physical layer. Sehingga di fisik ini biasanya kalau di SADA itu yaitu saya agak eh, eh, cukup ditekankan juga karena ibaratnya ini kita menjadi satu kendaraan yang mau kita pakai nih untuk ke layer teratas ibaratnya. Nah, kemudian kita juga masuk di tahap emosional, di tahap psychological layer. Di sini ada mulai dari emotional regulation, kemudian ada juga yang berhubungan dengan cognitive resilience. Di sini apa saja sih kita berhubungan dengan akal kita, kolbu kita, ruh kita, dan lain sebagainya. Di antaranya misalkan bagaimana sih melihat sesuatu, kemudian di antaranya yang saya itu adalah bagaimana kita tentang eh, antara yang bisa kita kontrol atau yang tidak kita bisa kontrol di dalam diri kita. Itu juga suka saya sosialisasikan di SADA. Kemudian juga di tahap selanjutnya adalah di spiritual. Di spiritual ini, kemudian kita tadi layarnya adalah kita menuju yang takwa. Sehingga bagaimana proses ibadah kita, proses pembersihan hati kita, niat kita, syukur kita, sabar kita, sholat kita, jikir kita, dan lain sebagainya itu juga semuanya itu berhubungan. Nah, sehingga di situ dibutuhkan sebuah proses perjalanan. Sehingga kenapa diambil 100 hari. Nah, 100 hari itu adalah diantaranya dari basisnya risetnya adalah di proses pembentukan kebiasaan. Di proses pembentukan kebiasaan, kemudian itu juga untuk mengcover tadi yang transformasi, karena saya mempunyai tiga pilar tadi antara fisik, emosional, dan spiritual. Kemudian juga untuk waktu ideal juga untuk mempersiapkan Ramadan Excellent. Nah, itu seperti itu. Kenapa di SADA itu 100 hari. Nah, kemudian kita coba bedah ya, ini satu persatu, mungkin nanti akan saya banyak yang akan saya skip. Nah, dari sini kemudian didetilkan sebetulnya. Ini seperti misalkan fondasi spiritualnya jelas ya, kalau kita berbasis dari Al-Quran dan hadis. Kemudian tapi yang di sini yang saya ambilnya lebih ke arah hikmah spiritualnya, yaitu bahwa fondasi spiritual sada itu adalah pertama adalah melatih disiplin tanpa ekstremis. Kemudian juga balance, karena puasa saum Daud itu juga melatih kekuatan dan melatih kekuatan kita dan kemudian juga dan melatih tapi memang mencoba sebagai proses perjalanan permunian mendalam.
Kalau yang untuk sada ini tadi yang dijelaskan landasan ilmiah itu mempertahankan perubahan meskipun menghadapi tantangan eksternal. Nah, di dalam perjalanan 100 hari ini, di dalam perjuangan dari mulai survival mode sampai dengan automaticity mode, itu adalah kita bertumbuh, kemudian di dalam proses bertumbuh itu adalah, jadi kalau diibaratkan, pakai rentang lagi, kalau kita pakai garis bilangan, dari mulai minus sampai ke plus, kita itu berjalan bersama-sama. Jadi makanya di sini saya pakai istilahnya garisnya ini karena kita tidak tahu bagaimana posisi kita ada di mana dan yang namanya sebuah proses perjalanan ada kadang naik, kadang turun, kadang yaitu makanya saya ibaratkan ada kondisi kita lagi minus, kita lagi baik-baik saja, kemudian ada yang abundance dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan semua proses ini kita karena kita di komunitas, kita bersama-sama, makanya ini kita itu punya temen. Punya temen nih yang ngejalanin bareng-bareng nih gitu kan. Jadi ini perjalanannya. Nah, kalau kita lihat manfaatnya pasti kalau kita breakdown satu per satu, saya rasa nanti bisa sambil dibaca detailnya. Tapi dari mulai fisik sampai spiritual, di antaranya mungkin ada teman-teman yang terjadi apa ya, perbaikan metabolisme tubuhnya, kemudian terjadi detoksifikasi, kemudian mungkin ada yang berat badannya turun, gitu kan, dalam beberapa pekan, gitu kan. Kemudian juga yang berhubungan dengan emosional dan psikologis. Kemudian terjadi peningkatan bagaimana kita regulasi emosinya, kemudian ketahanan mentalnya sampai dengan spiritualnya. Ini beberapa hal yang bisa saya sebutkan manfaatnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang yang selanjutnya tadi yang fisik ya, yang kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah kalau kita lihat ini kita, nah yang harus diperhatikan lagi tadi yang harus diperhatikan dalam timeline waktu kita, di sini kita perlu ada strategi fisik, kemudian juga emosi, juga ada toolkitsnya. Ibaratnya toolkitsnya itu adalah apa namanya, pada saat kita misalkan toolkit regulasi emosi, pada saat kita emosi, itu bagaimana nih kita menyalurkan emosi tersebut. Karena emosi itu adalah sebuah energi yang perlu dialirkan, bukan untuk kita pendam gitu kan di antaranya. Nah, itu kalau kita, nah semua ini sebetulnya perjalanan ini itu kerangkanya melihat dari kerangka yang tiga ini. Sehingga kalau kita lihat di perjalanan fisik nih, perjalanan fisik ini saya mengajak bahwa dari hasil riset yang ada, ini ada perjalanan dari waktu ke waktunya sebetulnya. Nah, jadi dari hari pertama itu pasti struggle banget untuk dari kita yang tidak puasa kemudian masuk ke puasa itu pasti butuh eh, apa ya? Butuh adaptasi. Kondisi yang pertama itu kenapa eh, kan biasa kita makan ibaratnya gula darah itu drop bisa sampai 30 sampai 40%. Ibaratnya kan kita makan nih setiap hari itu bisa 3 kali. Pagi, belum snack, kemudian makan siang, snacknya, makan malam, dan lain sebagainya. Nah ini kemudian di saat puasa, itu kan kita hanya terjadi perubahan pola makan. Terjadi perubahan pola makan pasti akan berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita, di antaranya glukosa yang biasa kita makan itu kan karbohidrat menjadi glukosa itu kan akan turun, yang itu akan terjadi karena terjadi perubahan maka juga otomatis asupannya berkurang, berarti juga akan turun gitu kan. Kemudian juga yang biasanya kita tubuh kita terisi gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pun juga ada yang disebut dengan hormon lapar. Pada saat itu tidak ada asupan dan lain sebagainya, which is sebetulnya tubuh kita itu sudah sangat sempurna sekali
diciptakan diantaranya salah satunya dia akan memberi sinyal, oh ini kosong nih dan lain sebagainya. Makanya ada yang sebut dengan hormon lapar dan lain sebagainya. Dan di hari pertama ini yang terjadi shock maksimal itu kita perlu perlu strategi. Di antaranya adalah kita karena ini adalah sesuatu yang memang terjadi di dalam tubuh kita dan memang ini adalah proses yang adaptasi tubuh kita, di mana kita tidak bisa mengontrolnya, di mana kita tidak bisa mengaturnya, karena itu adalah istilahnya reaksi tubuh terhadap proses perubahan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana respon diri kita, kitanya sendiri yang mencoba menerima kondisi tubuh kita dan mengatur respon terhadap dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Sehingga kalau di sini saya sebutkan strateginya fokus spiritual, kemudian kemudian hindari aktivitas berat. Kenapa? Karena kita lagi istilahnya lagi survival mode, lagi shock dan lain sebagainya, sehingga kemudian jadi coba dihindari di hari pertama itu kita bisa beradaptasi untuk bisa beradaptasi dengan baik, hindari aktivitas yang betul-betul berat. Nah, kemudian juga dengan memperbanyak zikir. Nah, salah satunya strategi yang saya terapkan itu adalah di minggu di level nanti kita berbicara level pertama di sada itu, saya sangat menekankan kenapa untuk istighfar. Karena perjalanan kita di minggu pertama itu adalah diantaranya dari mulai rasa shock maksimal, shocknya masih tinggi hari kedua, kemudian di hari ketiga udah mulai membaik, di hari keempat mulai beradaptasi nih, si tubuhnya itu semakin cerdas dengan apa yang terjadi, kemudian sampai ke adaptasi penuh. Kalau kita ibaratkan ini 6 sampai kalau kita berurutan satu 2 3 4 5 6. Tapi kalau di puasa Daud kan ini dikali dua di karena kita kan selang-seling. Nah, kalau di Ramadan kan langsung. Nah, Nah, ini sampai dengan hari ke-6 atau hari ke-7, sehingga di hari ke-7 itu, biasanya tadi ya, yang di minggu pertama nih, minggu pertama, tubuh kita itu udah bisa full beradaptasi. Hormon udah mulai seimbang, laparnya udah bisa minimal, energinya lebih stabil, bahkan meningkat, dan spiritualitas juga fokus untuk meningkat. Sehingga sudah sadar nih bahwa saya sudah di fase puasa ini lebih ringan dan lebih indah sehingga bisa lebih optimal ibadahnya dan lain sebagainya. Dan biasanya apa namanya? Kenapa di antaranya juga kita mengekspresikan rasa syukur kita kalau misalkan disadar biasanya yuk nulis yuk dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, ini adalah sebetulnya ini perjalanan fisik yang terjadi di fisiologis tubuh kita. Jadi kita kenali betul, memahami tubuh kita dengan berpuasa itu proses perjalanannya seperti apa. Sehingga salah satu tipsnya yang bisa dilakukan adalah bahwa karena kita tahu ada proses perjalanan di tubuh kita pun menyiapkan tipsnya atau strateginya untuk menghadapi apa yang terjadi di tubuh kita. Dari mulai kita persiapan, dari mulai kita bagaimana sahur, kemudian bagaimana strategi puasanya tadi, di mana jam-jam kritis kita kalau pas lagi puasa, kemudian juga bagaimana kita berbuka. Itu juga perlu kita eh, cermati, kita perhatikan sehingga ini menjadi teman yang optimal atau menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi membantu beradaptasi terhadap apa yang terjadi di tubuh kita. Ini kalau detailnya mungkin ya, tapi menurut saya nanti bisa dibaca secara detailnya. Jadi mulai sahur, kenapa butuh sahur? Di antaranya dioptimalkan untuk bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang bisa panjang masa proses mencernanya. Di antaranya kita butuh yang proteinnya tinggi. Kemudian juga karbohidrat kompleks sehingga proses enggak apa namanya itu prosesnya lebih panjang, mekanisme tubuhnya untuk mengolahnya lebih panjang dan lain sebagainya. Kemudian juga eh,
seperti misalkan nanti di saat buka, pada saat udah masuk buka, misalkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, jangan langsung pada saat buka, jangan langsung dihajar oleh yang bikin shock lagi ke dalam tubuh kita dengan menerima asupan yang membuat sangat kaget tubuh kita karena udah kosong, kemudian kita hajar lagi dengan makanan yang eh, kurang pas untuk tubuh kita, itu kan akan menambah struggle-nya tubuh kita dan kita pun beradaptasi. Jadi dimulailah dari mulai air putih, kemudian kurma, kemudian tunggu beradaptasi, kemudian kita sholat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu perjalanannya. Nah, itu untuk yang fisik. Kemudian untuk yang perjalanan emosional dan psikologis, ini yang sebetulnya cukup unik. Cukup uniknya kenapa? Kalau lihat, ini adalah hal yang cukup jarang dibahas secara tuntas, secara komprehensif. Kenapa? Karena biasanya mayoritas panduan puasa itu lebih dominan fokusnya ke fisik. Padahal di dalam sebuah proses transformasi perjalanan ini, ternyata dari hasil yang riset yang saya dapati bahwa eh, adaptasi fisiologis dengan psikologis, adaptasi tubuh kita fisiologis ya, dengan organ-organ tubuh dan lain sebagainya, tubuh kita itu lebih cepat beradaptasi, itu hanya memakan kurang lebih at max untuk at max-nya itu hanya sampai 1 bulan. At max itu juga untuk kasus-kasus yang sudah sangat ini. Tapi masa struggle-nya tubuh kita berhubungan dengan psikologis yang tadi saya sebutkan itu di rentangnya adalah di rata-ratanya itu adalah di 14 hari. Dan di perjalanan emosional dan psikologis inilah sebetulnya salah satu perjalanan yang cukup panjang. Tapi sayangnya di perjalanan ini tidak banyak sebetulnya yang membahas secara komprehensif. Padahal ini yang paling panjang perjalanannya di dalam sebuah proses perubahan. Nah, eh, dan banyak orang yang eh, apa ya, karena perjalanan ini diantaranya misalkan merasa gagal dan lain sebagainya dan seterusnya karena emotional dysregulation ya, terjadi emotional regulation. Dan di antaranya misalkan moodnya tidak terkontrol, kemudian mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ini perjalanan yang cukup panjang di emosional dan psikologis ini. Ini bisa sampai berbulan-bulan sebetulnya untuk berdamai dengan emosional dan psikologis dibandingkan dengan tadi adaptasi fisik kita pada saat kita mengalami puasa. Ini lebih lebih panjang. Apa saja sih yang biasa terjadi? Itu diantaranya saya mendapatkan ada 8. Dari mulai rasa cemas berlebihan, dari mulai tidak sabaran, ini yang berhubungan kalau kita puasa, gejolak emosi dan psikologis yang terjadinya, ragu pada diri sendiri, kemudian sulit fokus, kemudian merasa terlalu terbebani atau overwhelmed, kemudian lelah dan kurang bertenaga, mudah marah dan sensitif, dan sedih, kemudian perasaan melankolis. Ini sedikitnya ada 8 yang saya temukan. Nah, jadi sebetulnya rasa ini, nah ini adalah eh, sebetulnya rasa kalau kita terjadi pada saat beradaptasi di puasa, ini bukan kelemahan karakter kita, tapi ini memang respon emosional dan psikologis yang terjadi pada di kita pada saat melakukan puasa. Karena nanti kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi ini adalah respon fisiologis. Kenapa ini? Karena ini berhubungan dengan saat otak beradaptasi. Jadi dan don't worry too much sebetulnya kalau karena semua orang tuh akan mengalami ini. Jadi di perjalanannya ya kita itu nggak sendirian gitu kan. Bahwa yang terjadi yang di 8 hal ini pada saat puas dan lain sebagainya itu terjadi ke banyak orang terjadi
ke semua orang yang hampir mengalami ini. Jadi kita nggak sendirian gitu kan. Jadi, nah tapi karena ini tidak terregulasi dengan baik, biasanya orang menyebabkan orang merasa, ah kayaknya aku nggak, ini merupakan kelemahan karakter aku. Kemudian sehingga eh, makanya saya kasih note di situ, membuat orang quit adalah karena sebetulnya emotional dysregulationnya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini berhubungan sebetulnya dengan tadi dengan organ-organ yang ada di otak dan juga berhubungan dengan hormon stres kita. Jadi eh, 8 ini yang saya temukan ini, kenapa sih ini terjadi? Dari mulai kita kan tadi glukosanya menurun dan glukosa itu adalah salah satu bahan bakarnya ke istilahnya nutrisinya bahan bakarnya ke otak, kemudian juga ada bagian-bagian otak yang disebut dengan prefrontal cortex, yang itu yang berfungsi dengan rational brain kita, kemudian berhubungan ada bagian otak yang berhubungan dengan emosi kita, ada juga berhubungan dengan hormon stres kita, kemudian berhubungan dengan neurotransmitter sampai dengan ke cognitive load dan working memory. Nah, ini eh, dan ini perjalanannya panjang sekali, sangat tergantung bagaimana kondisi kita masing-masing. Jadi seberapa cepat, seberapa cepat bisa beradaptasi perjalanan emosional dan psikologis ini sangat tergantung kondisi psikologis masing-masing setiap orang. Dan ini sebetulnya perjalanan yang paling lama dibandingkan perjalanan adaptasi fisik kita. Sehingga di sini salah satu tools kita tuh butuh banget yang disebut toolkits untuk meregulasi emosi. Dari mulai misalkan toolkitnya, nah salah satu yang saya kenalkan itu adalah saya menggunakan SAFe, gitu kan. Sehingga untuk meregulasi emosi itu saya diantaranya mengenalkan SAFe. Selain itu juga ditekankan juga kan diantaranya jikir pagi, jikir petang gitu kan saya sampaikan. Kemudian nanti kita tahajud ya, kita misalkan jurnal syukur gitu kan. Kemudian atau journaling, kemudian bagaimana apa namanya breathing dan lain sebagainya. Dan salah satunya saya mengenalkan SAFe. Karena yaitu tadi untuk meregulasi emosinya kita butuh toolkit regulasi emosi ini. Itu untuk yang perjalanan emosi kita. Kemudian nextnya perjalanan spiritual kita, yaitu adalah sebetulnya pertanyaannya satu hal sebetulnya. Perjalanan semua ini adalah mengapa sih atau semua ini adalah perjalanan yang bermakna. Jadi kalau kita lihat apapun yang terjadi pada kita itu adalah kan sebuah perjalanan yang semuanya bermakna. Sehingga itu bukan puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus atau lapar, tapi juga bagaimana sebetulnya dan bukan hanya juga fisik saja, tetapi juga di sini saya sebutkan itu melibatkan kalau kita lihat melibatkan emosi, pikiran, jiwa dan kesempatan untuk melakukan tazkiyatun nafs. Sehingga untuk apa sih tujuannya? Yaitu untuk takwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dan puasa itu adalah menjadi training ground untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi ini bagaimana adalah menjadi apa ya latihan kita untuk mendekatkan ke Allah. Dan sehingga ini semua untuk mencapai ke semua ini butuh yang disebutnya integrasi. Butuh integrasi baik tubuh, pikiran kita, kemudian jiwa kita, dan lain sebagainya. Di antaranya misalkan di tubuh kita bagaimana kan meregulasi sensasi tubuh kita nih tadi. Sensasi tubuh kita pada saat puasa dan nggak bisa kita kontrol. Makanya bagaimana sebetulnya penerimaan kita terhadap rasa sensasi tubuh kita, rasa lapar kita, tingkat energi kita. Kemudian juga kalau pikiran kita, kemudian kalau kita bicara di sini perasaan kita di emosional atau psychological layer, keyakinan kita dan kemampuan fokus kita.
Sehingga semua ini sebetulnya kita punya makna, yaitu tujuan hidup kita itu seperti apa, hubungan dengan Allah seperti apa, nilai-nilai yang diyakini bagaimana, dan ketenangan batin. Semua ini makanya sebetulnya adalah sebuah integrasi. Jadi nggak bisa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi sebetulnya adalah sebuah integrasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Itu terlibat semuanya di dalam puasa. Nah, di dalam perjalanan yang cukup kompleks ini dan luar biasa sebetulnya hasilnya, maka Sada itulah kemudian muncul, komunitas inilah muncul, sehingga ini bisa menghadirkan, bisa membersamai, kita bisa sama-sama untuk bisa berjalan. Di antaranya, apa sih yang dilakukan di Sada ini? Mungkin teman-teman juga yang jadi membernya, saya biasanya mengeluarkan ada schedule-nya puasa. Kemudian juga ada bagaimana sharing-sharing materi yang bisa di-sharekan. Kemudian ada dari teman-teman semua juga men-sharing bagaimana sih menunya dan lain sebagainya dan seterusnya. Sehingga ini juga yang membuat bahwa dari tadi framework, kalau tadi kita berbicara tentang framework ya, framework tadi, dari framework yang tiga tadi keterhubungan antara fisik, emosional, psikologis, dan lain sebagainya sampai dengan spiritual. Kemudian kita bagaimana sih proses pencapaiannya di SADA itu sendiri dibagi 5 level. Dalam 100 hari dibagi 5 level. Yang pertama, yang saya selalu level 1 kita niat pondasi niatkan dulu nih yang kuat. Kemudian pondasi fisiknya diantaranya sahur sadar gitu kan saya sebutannya. Kemudian jangan lupa selalu kalau misalkan setelah sahur selesai sambil menunggu subuh dan lain sebagainya, saya sampaikan kuatkan istighfarnya dan lain sebagainya. Dalam perjalanan saumnya istighfarnya dan kuatkan. Karena ya itu tadi, teman-teman tahu tadi proses perjalanan puasa itu seperti apa. Proses tubuh beradaptasi seperti apa. Kita nggak bisa kontrol itu semua. Kita hanya bisa bagaimana kita mencoba merespon apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan salah satunya itu adalah istighfar, gitu kan, di level benar. Jadi kalau itu diturunkan lagi, ada di level 1 ada apa aja nih, ada level 2 dan seterusnya. Jadi itu kemudian detailnya bagaimana ini beberapa hal yang saya sharingkan, kemudian checklistnya, dan sebetulnya itu semua menjadi sebuah rotasi kita. Baik pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Dan yang tadi, yang misalkan yang di sini, yang framework sini, ini saya sampaikan, tapi tidak saya atur detail bagaimana menerapkan, tapi sebetulnya dipersilahkan kepada masing-masing bagaimana proses pagi, siang, sore, dan malamnya. Itu sebetulnya kan satu lingkaran yang menjadi daily framework kita, turunan dari yang sana. Kemudian ini sebetulnya kalau diturunkan secara detail ya, tadi kalau kita ambil ke Ramadan, ada mulai persiapan, kemudian tutup balik, konsistensi, dan lain sebagainya. Itulah dengan mengadopsi Alasada, dari mulai kita bangun pondasi, bagaimana kita kelola emosi, bagaimana integrasi dan integrasi dari 3 pilar tadi, kemudian juga kita bijak, semoga mudah-mudahan kita bisa dapat Ramadan yang excellent. Jadi Ramadannya bukan lagi mode survival, tapi sudah adalah optimasi spiritual kita yang tadi kita lihat ada di titik puncak. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan terkait dengan Sada, bagaimana rangkanya, kenapa 100 hari, dan lain sebagainya. Mangga Teh Rena, saya kembalikan ke Teh Rena. Masya Allah ya, lengkap banget ini, menyeluruh, komprehensif, super duper daging materinya. Ternuhun pisannya Teh Linda sudah menyiapkan khusus ya, dan kita semua yang sudah menjalani jadi makin apa ya, menghayati gitu loh apa yang sudah dilakukan, dan yang belum gabung Sada mudah-mudahan jadi makin apa ya, penasaran nih. Nanti kan abis Ramadan bakal ada bukaan batch 3 ya Teh Linda ya. Insya Allah Teh, Insya Allah. Ya Bismillah ya, mudah-mudahan
terus berkelanjutan, dan para alumnusnya pun nanti bisa jadi coach ya dalam bimbingannya Teh Linda. Betul, menjadi dutanya Sada. Iya. Jadi kita semakin meluaskan supaya nggak berhenti ya. Kalau bisa terus-terusan itu sampai terusnya ya, kita menikmati puasa nggak sekedar lapar dan haus, tapi sebagai sahabat teman kita menjalani hidup yang naik turun, up and down, roller coaster. Tapi karena bersama-sama jadi nggak kerasa. Oke, karena Bu Ida sepertinya sudah siap nih. Bismillah ya Bu Ida ya. Semangat Teh Ida, Ida. Santai aja. Bukan. Apa yang dirasakan atau apapun lah yang jadi journey-nya Ida, bisa jatuh cinta dengan saung. Apa sih yang trigger pertama yang begitu diajakin sama Teh Ida, aku mau join gitu. Mangga Ida dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Teh Rena, Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau ngomong apa ya? Di sini lagi hujan jadi agak ini sinyalnya agak kurang bagus. Nanti kalau agak putus-putus mohon maaf ya. Cerita sedikit. Sebenarnya tuh apa ya? Waktu pertama kali ditawarin join di grup Sada itu, aduh mikirnya rada berat nih, aduh saum Daud gitu ya. Sementara saya sendiri kayak puasa sunnah lainnya kayak seperti Senin Kamis aja masih bolong-bolong gitu ya. Sementara ini harus diajakin puasa Daud, kayaknya berat gitu awalnya, tapi kemudian saya bilang ke Ce Linda, ya udahlah Bismillah saya coba gitu kan ya. Tapi cobanya tuh bukan cuma coba-coba gimana, tapi ya dibarengin dengan niat juga sih gitu, karena saya waktu itu trigger utamanya itu adalah saya sebenarnya pengen apa ya, sembuh gitu loh, berproses sembuh gitu. Tapi sembuh di sini bukan sembuh dari penyakit fisik, bukan ya gitu. Saya adalah sesuatu gitu. Siapa tahu dengan saya ikutan Sada ini, saya bisa belajar berproses untuk lebih ikhlas menerima gitu, dengan segala apa ya, takdir kali ya atau apa gitu ya. Kemudian ya udahlah Bismillah lah, aku coba deh gitu kan. Awal-awal sebenarnya ya rada berat juga ya, seperti yang tadi Celinda bilang di tahap awal tuh pasti kita akan bertemu dengan hal-hal yang begitu berat gitu, banyak godaannya gitu ya. Ya, tapi kemudian kembali lagi ke niat waktu itu, yang tadi yang pengen saya, tujuan utama saya ikut Sada yaitu yang pengen sembuh tadi. Saya paksain gitu kan. Jujur ini seumur hidup baru pertama kali ngerasain ikutan puasa Sada, puasa saum Daud ya. Apa ya, berat iya, tapi kemudian ya sudah, kalau sudah dijalanin ternyata kesini-sini ya biasa aja gitu kan. Mungkin ya dikasih jalannya juga sama
Allah gitu ya, dikasih mudah aja begitu. Jadi nggak ya, kalau untuk godaan sih sebenarnya banyak. Kayak saya sehari-hari kan, hari-hari itu harus apa sih kan, eh, nerima pesanan, saya sendiri yang masak itu cuma kan biasalah ya, kalau masak itu aroma-aroma itu menggoda gitu kan. Itu yang harus saya tahan gitu kan. Awal-awal di pekan-pekan pertama gitu, pekan pertama, yaitu godaannya salah satunya itu. Kedua, misalkan kalau suami sama anak-anak pengen makan di luar, pas kebetulan jadwalnya saya puasa, ya gitulah mereka udah, ayolah mau nggak usah puasa gitu. Nah, ya. Tapi diusahain untuk tetap bertahan gitu kan, sampai waktunya tiba berbuka gitu kan. Eh, Godaan lainnya adalah saya itu gampang migrain kalau telat makan atau apa gitu kan. Jadi ya itu yang paling berat, apalagi kalau telat apa, apalagi kalau nggak sahur gitu ya. Ya sudah, harus ditahan-tahan, nanti di menit-menit tinggal 30 menit tapi terus kemudian datang migrain lah, tenggorokan kering lah, apalah. Kayak ini aja lah, kayak kalau kita puasa Ramadan di awal-awal kan ngerasanya gitu ya. Tapi setelah sini-sini sih insya Allah sih udah terbiasa dan enjoy gitu, insya Allah. Gitu sih. Hmm, Apalagi Terena? Masya Allah ya, Cik Ida segitu juga udah nuhun pisan ya, udah sharing gitu. Kebayang sih owner apa namanya rumah makan catering ya, tapi harus saum gitu. Aduh, luar biasa itu tantangannya. Nggak kebayang. Kalau saya makan nggak ada tantangan, boleh dibilang, maksudnya tinggal nahan lapar aja, makanan juga nggak ada di meja. Ini kan setiap hari mata melihat, hidung mencium, tapi harus puasa. Itu luar biasa. Nah, berarti ada trigger yang dalam gitu loh, yang membuat Cik Ida tuh Iya, tetap bertahan sampai finish gitu ya. Nah, apakah sampai setelah finish nih iya. 100 hari memang apa namanya solusi gitu loh, Syada ini? Memang jadi, maksudnya solusi itu bukan berarti problemnya selesai, tapi lebih ke aku lebih bisa melihat masalah ini sebagai hadiah gitu ya, atau melihat apa masalah ini jadi perspektifnya beda gitu loh setelah konsisten Sada nih. Gimana nih Cida? Kalau saya kan ikutan yang di batch pertama ya, Iya, berarti bareng sama udah aku kan. jalan sekitar November, berarti udah jalan bulan keempat ini ya. Yang Kelima saya kayaknya ya. rasakan sih, saya bisa lebih sabar ya. Terus mulai nggak geruduk-geruduk apa ya nah, istilahnya ya. Iya, Saya iya, tuh iya, kalau iya. orangnya tuh kan eh, sebenarnya introvert, tapi kalau lagi keluar ini apa ya, keluar itu apa sih namanya ya, aduh, lagi keluar emosinya gitu yang enggak, yang udah memuncak gitu, biasanya ya jadi Meledak gitu ya. apa ya, itulah. Heeh. nah nah Meledak-ledak setelah gitu ya. itu tapi kesini-sini semakin alhamdulillah ya, bisa gitu meredamnya gitu loh, lebih mudah gitu loh. Iya, oh iya aku kan lagi puasa ya gitu, oh iya aku kan pengen belajar ikhlas, pengen belajar sabar yang gitu. Akhirnya dari Iya. situ selalu ini jadi bisa gitu, jadi bisa meredam, terutama meredam pikiran-pikiran. Kalau orang introvert tuh kan biasanya pikirannya tuh penuh gitu ya, berisik gitu kan. Jadi tapi nggak tahu gimana cara mengurainya. Jadi ketika dengan puasa sada itu ya secara otomatis kalau saya pribadi jadi bisa lebih ini, pertama tadi lebih sabar, eh,
ke sini-sini sih aku merasanya selain badan enakan kok sebelumnya kan aduh merasa badan teh kok berat, terus apa sih mungkin karena ya selain makanan yang asupan makanan kurang kurang apa ya kurang nggak bagus lah gitu, maksudnya segala masuk gitu ya. Kalau eh, sekarang kan lebih diatur gitu. Kalau enaknya di grup Sada itu eh, kita dibimbing sama misalnya Celinda itu kan yang biasa udah biasa hidup sehat gitu ya. Jadi kita bisa eh, ter apa terdorong untuk ikutan juga gitu kan. Di situ kita juga diingatkan, eh, jadi kayak apa ya, kita nggak merasa sendiri gitu loh. Nah kalau jadi ngejalanin Sada itu jadi lebih ringan, terus ya karena ada yang saling mengingatkan, saling sharing gitu, jadi bikin bikin kita lebih semangat sih kalau buat saya seperti itu gitu. Iya, iya. Itu teh. Ya, Masya Allah ya. Nuhun Cik Ida sharingnya ya. Insya Allah masih semangat kan ya. Ini udah berakhir ya batch 2 ya, Teh Linda ya. Sudah Teh. Jadi sudah ya. Tapi kayaknya masih ada yang terus nih saumnya. Susah berhenti. Kalau apa nggak saum tuh kayak aduh, kalau aku nih ya. Jadi gini, kalau lagi saum kerasa misal ada apapun tuh aku pasti dijaga Allah ya. Kalau lagi nggak saum tuh kayak misal nih ada apa-apa tuh kayak ini harus aku nanggung sendiri nih gitu. Jadi ya begitu sih. Kalau testimoni dari aku gitu ya. Sampai mau deket Ramadan juga masih jadi kayak nagih gitu ya badan ya. Cida bener nggak? Kalau nggak saum tuh kayak ada yang salah aja gitu. Kan memang Iya. aku juga belum pernah juga ada batalnya ya, terutama kalau misal ada apa tamu nih terus suami request batal dulu deh ya, pernah gitu ya 2 kali kayaknya. Nah begitu apa namanya kalau udah rutin gitu ya, iya badan itu kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu. Karena udah masuk di fase apa yang tadi disebutkan sama Teh Linda itu ya, kalau udah distabil terus kita balik ke awal tuh nanti ibaratnya mah kalau mengawahannya gitu ya, kalau bahasa Sundanya mengawahannya itu susah lagi gitu. Ya, yang lain kita buka pertanyaan dulu aja tuh ya Teh ya, biar tidak ngantuk ya. Tapi kayaknya masih seger-seger semua nih, semangat terutama dari tadi materinya Teh Linda ya, daging banget, bener-bener ilmunya luar biasa ya, ngasih kita stamina buat nyiapin Ramadan nanti. Mangga yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh ke Teh Linda atau ke Cik Ida. Ini ada Mbak Raudoh juga yang dari Aceh ya, join. Assalamualaikum Mbak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf tadinya nyala tapi tahu-taunya di mute. Oh Iya. iya. Sehat ya Mbak ya di sana? Gimana? Sehat-sehat kan di Aceh? Iya, alhamdulillah sehat. Cuman Alhamdulillah. cuacanya sekarang itu ya lumayan panas, Masya Allah. Luar Oh biasa. panas ya, Masya Udah Allah ya. masuk musim kemarau. Malah sekarang itu yang udah ini apa kesusahannya di akhir. Kalau Di kemarin air itu ya, kan ya Allah. kebanyakan. Kemarin malah kebanyakan ya. Banjir Iya, sekarang malah kering ya. Ya iya, iya, Allah. itulah. Ya, Kalau cuma Mbak Rosa ikutan Sada juga kan ya di batch 1 ya? back satu Oh iya kebetulan ya. itu pun saya dapat ini apa link grupnya itu saya kan ada ngajar ngaji online yang ibu-ibu dari Swiss. Oh, Jadi ya pas di oke. post sama ibu apa ibu Ju yang dari Eropa itu.
Jadi ya saya Hmm. lihat, saya bilang, ini grup apa ya? Ya kalau misalkan Mm-mm. mau join boleh, itu kayaknya grup Syada deh ini, puasa Syong Daud. Di situ ada Heeh. bimbingannya katanya. Ya udah saya mau coba, saya bilang sama ini Mm-mm. jemaah saya yang di Mm-mm. Eropa itu. Ya boleh boleh Mm-mm. katanya. Coba deh dimasuk nanti akan dikasih arahan di Mm-mm. situ. Ya udah saya coba. Ya Masya Allah ternyata alhamdulillah ya, Iya, 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 berjalan. iya. Kemarin itu memang saya pas di back Mm-mm. satu itu kadarullah musibah ya, Mm-mm. pas lagi Ya. asyik ada 1 minggu. Mm-mm. Pas Mm-mm. minggu kedua kami itu diuji dengan musibah ya, banjir bandang. Mm-mm. Jadi waktu itu Mm-mm. saya sempat cuti kurang lebih itu kayak udah tiga, mau 3 minggu gitu. Karena kan hampir 2 minggu di pengungsian, terus 1 minggunya itu saya bersih-bersih gitu kan, lumpur. Eh, pokoknya ya ada lah. Jadi saya nggak sempat. Jadi pas mau akhir syada yang ke-1 itu saya sempat di yang terakhir itu 1 minggu, alhamdulillah. Jadi ya Mm-mm. alhamdulillah juga sih masuk back Iya. 2 ya. Jadi saya ikutan lagi. Nah di back 2 inilah ya saya lumayan sih. Mm-mm. Cuman ya maklum karena kita kan masih ini ya, masih dapet gitu ya. Mm-mm. Iya, Tapi iya, ya iya. mm, tetap berjalan insya Allah. Dan sampai hari Hmm. ini saya masih puasa. Masya Iya, Allah, ya, 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 ya. kemarin Ya, itu luar ya. biasa ya Mbak Raudo, kan pas mau mulai ikutan itu belum ada yang musibah besar itu ya. Terus Belum, tiba-tiba belum. kena banjir, tapi Iya, tetap berusaha ikut lagi ya. Dan iya. ternyata benar kan ya, Sada ini jadi teman gitu kan ya, teman Iya, iya, Masya Allah luar biasa. masalah-masalah kita. Heeh. Ini saya sih kalau awal ini jadi aku ikutan testimoni nggak apa-apa ya. Kalau saya awalnya itu karena osteoartritis yang lumayan lah. Sebenarnya pas join itu udah hampir sembuh, tapi 3 bulan sebelumnya itu lagi parah-parahnya lah sampai susah bangun dari tempat tidur. Nah, mulai agak membaik tuh Senin Kamis. Hmm. Terus karena Senin Kamis juga belum rutin, diajakin sama Teh Linda kan. Waduh, kata saya teh, orang Senin Kamis aja masih bolong gitu. Masih bolong-bolong nih gimana. Terus kata Teh Linda, udah sama-sama belajar dan memang tidak apa ya, kita tidak ada yang merasa dipus gitu ya. Kita yang mau sendiri semuanya, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada gimana. Teh Linda cuma ngasih informasi, ngasih materi, terus ngingetin apa sahur, buka, olahraga terutama ya, olahraga juga. Ya kita bertumbuh dari kemampuan masing-masing ya, dari aku yang awalnya itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, terus jadi membaik, malah akhirnya bisa lari. Itu juga orang-orang bingung gitu kan, ini kok aneh gitu. Tapi kalau aku, ya mungkin beda-beda tiap orang ya. Kalau ini aku nyamannya memang begitu. Pas lagi nggak saum, aku lari. Pas lagi saum, tetap olahraga karena aku pernah tuh olahraganya kurang, terus nanya ke Teh Linda ya, kok aku jadi migrain gitu ya, sakit kepala dan sebagainya. Ternyata memang meskipun lagi saum tetap harus minimal stretching ya. Obatnya tuh stretching. Begitu stretching memang dari teorinya juga kalau stretching kan ngeluarin zat-zat yang apa sih langsung untuk mood gitu loh, yang mengatur apa mood kita. Jadi vitamin D lah ya, terutama produksi itu. Dan dengan stretching jadi sakit kepalanya juga berkurang dan akhirnya udah nggak kena migrain-migrain lagi. Cuma di awal itu memang berat banget ya, terutama 2 minggu pertama itu, wow gitu, nyaris nyerah tuh saya. Karena segala penyakit keluar, tadinya asma yang nggak pernah kambuh jadi kambuh. Ya namanya detox ya. Badannya kan tadinya nggak karu-karuan, terus dirapihkan mungkin ya dengan adanya saum itu. Ya Masya Allah sih melewati 2 minggu pertama. Nah setelah udah 2 minggu, ya malah kepengen apa, kecanduan puasa sih. Kalau nggak puasa kayak, aduh takut aku sakit lagi, aku deg-degan kan kalau inget waktu pas
OA itu osteoartritis nggak bisa ngapa-ngapain, aku deg-degan takut kayak gitu lagi. Jadi, ya Allah, aku mau terus aja. Dan kalau dalam kondisi saum, misalnya ada apapun yang terjadi gitu ya, kayak dikasih tenang aja gitu loh. Kayak, ada yang harus dijagain. Misalnya saya nggak bisa idol juga nggak apa-apa, santai gitu. Kayak dikasih kayak gitu loh. Jadi bukan berarti masalahnya jadi selesai, masalahnya ada ya gitu ya. Cuma memang perspektifnya jadi berbeda, responnya juga membaik gitu ya. Kalau saya yang otaknya suka lompat-lompat gitu ya, masih sih lompat-lompatnya cuma nggak separah dulu gitu ya. Ya apa ya, mungkin memang harus dibikin jurnal itu ya biar kelihatan kan, dari awal kita mulai sampai sekarang, oh ternyata saya sudah sampai di titik ini gitu. Itu kalau apa dari saya ya, dari Mbak Rodoh juga. Ini ada Taib juga nih member nih. Taib di mana, di Abu Dhabi ya? Iya, Abu Dhabi. Udah ini kan udah alumnus batch 2 juga ya? Pengen ikut lagi batch 3. Oh, Insya Allah. Insya Allah ya nanti. Semuanya juga pada nggak mau berpisah sih. Wow. Kita bersama-sama dulu di Ramadan. Nanti habis Ramadan kita ini lagi ya. Bergabung. Ini ada yang juga dari batch 2, Oh iya. Lani. Oh, Ya, iya. ya, itu juga dari batch 2. Dari batch 2. Oh, oke. Ya. Tadi nggak kelihatan. Assalamualaikum, Mbak atau Teh atau apa nih manggilnya? Waalaikumsalam. Lani aja, Lani. Oh, Lani. Oh iya. Iya. Kalau ini apa, Lani dari mana nih domisilinya? Dari Bandung. Bandung. Oh, sama tuh ya. Sama Bandung. Sama dengan Cida juga, dengan saya. Iya, dari Bandung. Kalau dari Lani gimana nih? Sebagai peserta member batch 2. Alhamdulillah sih, waktu awal terasa berat ya. Aduh, puasa Daud gitu kan. Ya. Terus cobain. Terus saya tuh ada punya suka sakit mah lambung, asam lambung. Tapi sama darah tinggi. Tapi udah ngikutin syada itu, alhamdulillah yang ditakutin, aduh setiap puasa kan suka sakit mah gitu kan, aduh gimana, alhamdulillah mahnya sampai sekarang enggak, darah tingginya juga normal, pokoknya enak lah gitu, alhamdulillah lah. Masya Allah. Emosinya yang dulu emosinya ya, juga betul. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terus konsisten ya. Lani ya. Pengen ikut lagi. Oh tuh, pada ketagihan semua nih. Teh Nurul nih yang belum. Teh Nurul sendirian dikepung. Teh Nurul teman aku ini. Tadi komen di chat katanya Masya Allah materinya luar biasa. Sampai nggak bisa berword-word. Nanti Teh Nurul ditunggu bisa berminat di batch 3. Iya, pengen banget Teteh. Aku yang kenanya yang itu, yang bagian psikologisnya. Iya. Justru aku itu sakit kalau puasa. Oh iya. Ya, lebih ketakut khawatir kalau puasa gitu. Karena biasanya ya begitu kayak udah mau pingsan di atas asar tuh. Iya, sama sih. Aku juga awal-awal, bukan awal-awal deh, pas yang bulan keberapa ya, masuk bulan ketiga, mau terakhir tuh aku makanya nanya, kok tiba-tiba migrain lagi? Itu karena ternyata harus tetap olahraga. Bukan lari sih, kalau pas puasa jangan lari. Bahaya. Itu nyari sakit bukan nyari sehat.
stretching sih yang bener-bener stretching itu kalau dari aku baca di psikiater juga ya ininya apa IG-nya psikiater. Kalau stretching itu ngeluarin zat yang bikin moodnya tuh langsung berubah gitu loh. Jadi malah sama ininya dengan vitamin D efeknya gitu loh yang dikeluarkan dari stretching yang terutama buat yang punya disorder atau mental health issue kalau nggak eh, namanya lagi saum lagi puasa ya itu dengan stretching. Nah kalau aku migrain itu ternyata dari ya karena apa ya dari mood swing itu loh begitu di pokoknya pas mau buka tuh palingnya abis asar lah squat ya 30 gitu. Squatnya juga yang ringan-ringan aja sih. Pokoknya beberapa gerakan, 3 gerakan, masing-masing 30 udah cukup sih. Itu udah bikin mood enak. Atau abis sahur juga bisa ya. Kalaupun mau lari boleh, tapi yang santai gitu, yang jangan yang ngebut. Pokoknya jangan tinggal olahraga ya selama saum ya Teh Linda ya. Satu paket ternyata. Kayaknya perlu detox banget ini aku. Soalnya lagi sehat aja, lagi nggak saum aja. Aku tuh bener-bener khawatir olahraga, khawatir Iya aktivitas ya. berat gitu. Karena memang pengalamannya selalu sakit gitu habis olahraga tuh gitu. Oh iya iya. Ya, Itu jadi ya olahraganya tuh kekhawatiran bener-bener. yang aku juga rasain sih Teh, tenang aja. Aku Ya juga dulu makanya pas baru mulai tuh nggak booster kebayang dah. banget. Ah. Pernah berapa sekali 2 kali ikut yang lari 5 kilo aja kapok coba teh kan. Mm-mm. Ya jangan lari lah, jangan lari. Yang aku lakukan tidak untuk dicontoh. Makanya Maksudnya wow, masya Allah, Teteren apa mah ya maraton. kasus beda lah. Jadi kalau mau yang apa ya bertahap gitu kan, memang di awal tuh stretching, peregangan, terus apa yang latihan untuk masa otot aja sih. Itu untuk ngebalance si saumnya tuh jadi nggak seger, nggak lapar, nggak apa ya. Kan kadang-kadang ya kayak tadi tuh kalau lagi lapar banget tuh yang 8 tadi yang nggak sabaran kayak gitu-gitu keluar semua. Nah, kalau udah olahraga tuh jadi tenang gitu kayak oh jadi indah begini bahagia gitu. Oh iya teh, ya masya Ah. Allah. Tapi kan perlu proses. Aku 2 minggu pertama hampir nyerah loh. Karena keluar semua sakitnya. Hampir aduh kayaknya aku nggak Nah itu sanggup deh. dia. Kayaknya mau mengundurkan diri di 2 minggu. Tapi Masya Allah, Kalau karena kita bareng-bareng sih. Di grup kan kalau ada keluhan memang harus curhat teteh ya, Kelinda ya. Kayaknya ada yang udah SOS gitu. Memang harus minta bantuan. Nanti ada gitu yang ngasih info harus gimana-gimananya. Gitu sih. Itu memang siap. 2 minggu ya. Kalau di Ah, ini kan tadi kan 7 hari ya proses itu. Kalau di saum Daud kan jadi iya, 2 minggu iya. karena dikali 2. Nah kalau yang Oh di iya, puasa iya. umum itu kan 7 kan. 7 itu kan Oh iya berturut-turut benar, karena hasil tiap ini hari ya. ya. Nah itu Iya, kalau iya, yang iya, di iya. Daud itu dikali 2 dan bahkan untuk sebagian orang mungkin Mm-mm. sampai ke 3 minggu atau 3 maksimum minggu banget ya, sih ya, ya. hasil referensi itu di 1 bulan. Mm-mm. 1 bulan Satu itu kan bulan berarti ya, ya. 15 hari ya. Kalau di Mm-mm, puasa mm-mm, Ramadan kan di 2 minggu pertama tuh, gitu kan. mm-mm. Gitu. Jadi seperti Betul, itu. betul. Makanya kenapa tadi butuh gerak. Salah Mm-mm. satunya kan gerak ya, tadi stretching dan Iya lain betul. sebagainya. Uh-uh. Itu Mm-mm. butuh gerak karena kan itu berhubungan juga dengan mekanisme ke otak ya, apa namanya Mm-mm. respon ke otak. Dan salah satu otak itu kan makanan, kemudian gerak, kemudian Mm-mm. sosialisasi. Itu salah satu Mm-mm. tiga Mm-mm. varian yang bisa mempengaruhi ke otak. Gitu. Iya. Jadi kenapa butuh Mm-mm. gerak? Jadi kalau misalkan itu seperti itu. Jadi
Ya, jadi kan kalau Cida, aku belum bisa olahraga, tapi kan dirimu udah pupak pikpak Iya, di udah dapur, luar ngangkat luar apa, biasa ya. Eh, ngangkat apa namanya, kalau ngangkat saya gas gitu kan, gas, tabung kalau gas saya dan lain sebagainya. stretchingnya ngangkatin Iya, ganci gitu ya. stretching, gitu kan. Udah termasuk stretching kan itu? Itu dan termasuk naik turun tangga itu udah luar biasa itu. Ah, udah amazing banget ya. Gitu kan kalau Taib bilang saya saum Mm. Senin Kamis dengan apa yang saya hadapi udah nggak mempan, saya butuh saum Daud. Ya, seperti itu. Jadi Senin Kemisnya Heeh. nggak mempan tuh, jebol terus. Kalaupun mempan, tetap emosi. Jadi setelah Saum Daud, Oh, alhamdulillah. Iya, iya. seperti Di ini. Taib tuh harus naik level kata Taib. Saya di saum Heeh, Daud heeh, udah nggak gitu. Luar biasa gitu. Kata anakku tadi, Umi, heeh. kemarin kan itu nggak puasa, berarti hari ini puasa kok makan. Oh iya, lu udah selesai Saum Daudnya. Udah tamat gitu. Nggak mau tinggal di Ramadan. Tapi Heeh. iya sih, tadi tadi aja makannya sampai ambil jam 11 jam 12 baru baru ngeh ternyata saya nggak puasa gitu. Berasa lagi puasa, minumnya baru jam 11 baru puasa puasa masih. Ya Bapak itu anggap intermittent fasting teh. Heeh. Iya. Eh, Mangga, yang lain ada lagi yang mau kasih komentar atau mau bertanya? Kalau dream kita berdua ya Teh Linda ya, pengen bikin, kan aku ini nggak sengaja nemu orang non Islam bikin apa ya, private class saum puasa Senin Kamis. Waduh, kata saya teh, ini kita harus menandingi, bikin tandingan. Orang non Islam aja apalagi menyebarkan lifestyle gitu ya, puasa Senin Kamis. Lah kita orang Islam gitu kok kalah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan ya, eh, sampai ke sana ya Teh Linda ya. Wah kayaknya jadi Amin, amin. nggak sendirian gitu, karena memang kita kan butuh terus ya. Kalau cuma sampai 100 hari terus kembali ke awal kan kayaknya rugi ya Teh ya. Udah capek-capek Iya, naik ke atas gunung gitu, udah menggap-menggap, terus tiba-tiba ngeluder lagi ke bawah, itu kan kayaknya rugi. sayang. Kita minimal jangan turun lagi meluncur ke bawah gitu. Tapi walaupun naik ke atas nggak harus ngebut ya, pelan naik gitu ya. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan. Meskipun di awal seperti yang dream too good to be true, tapi kan kalau kata Allah bisa Mbak ya, apapun insya Allah ya Teh ya. Mimpi mah bebas lah. Bisa. Jadi coachnya gitu ya. Sebentar ini nge-freeze ya? Halo? Tes? This meeting is being recorded. Oh maaf, tadi mati lagi deh. Cek cek. Jadi aku sampai mana ya? Tiba-tiba keputus. Udah aman ya ini Kang? Teh. Udah aman ya. Ya oke. Apa tadi sampai mana aku ya tadi ya? Pokoknya sampai mudah-mudahan Allah wujudkan ya dari sekarang masih dream tapi nanti bisa lanjut ya bikin ada lagi
Tes, tes. Masya Allah, ini punten ya ini. Mati nyala, mati nyala. Udah bisa kan? Pada nggak ada orangnya. Ada teh, hadir. Oh, ada. Ada. Aduh, maaf nih ya. Internetnya rada-rada. Tadi sampai lalu lupa saya. Langsung aja deh kalau gitu, ada yang mau berkomentar atau bertanya. Cida lagi atau Cida sharingnya. Apa ya? Kalau sekarang ini di rumah sendirian ininya, yang ikutan teh Cida, Saum Daud Iya, saya sendirian. sendirian ya. Kan di rumah juga cuma berdua aja ya sama suami. Suami belum mau sih diajak. Ya. Kalau anak-anak kan di luar kota semua. Oh, udah nggak ada ini apa? Nggak ada anak yang di rumah ya, di pesantren gitu. Nggak ada, berdua aja. Iya. Kalau Teh Linda mah kan udah serumah ya Teh ya, ikutan semua ya. Iya, yang anak laki-laki yang apa namanya, kadang mau, kadang enggak, tapi biasanya dia Senin Kamis minimal, Oh iya. gitu. Aku juga sama, baru sendirian nih. Suamiku bos Senin Kamis sama masih IF. Tapi santai aja ya, nanti juga kan lama-lama. Maksudnya kita dulu menikmati kan, ibaratnya kita apa the agent of change. Kita sendiri dulu. Nanti lama-lama Iya, benar kita kalau sendiri. kita kelihatan happy kan, saumnya kan, wah ini kenapa nih bisa begini, waduh. Yang penting kita hanya enjoy dulu. Yang amazing ini Mbak Raudoh ya. Pas waktu baru bencana itu kan di grup ya sempat hampir mau berhenti kan, tapi alhamdulillah tetap ikut terus sampai finish ya di batch 2. Masya Allah. Betapa ya Pak, sedahsyat itu gitu. Saum Daud itu menemani masalah-masalahnya teman-teman ya, member Sada, bukan karena kitanya atau Teh Lindanya ya. Teh Linda juga sebagai pembawa misi gitu ya, tetap yang memberi kekuatan Allah gitu. Betapa ini kan psikoterapi yang sebenarnya tidak kita sadari ya, tapi baru sudah dijalani tapi nggak ngeh gitu betapa efeknya sedahsyat itu ya. Menguatkan ruhiyah ya, yang awalnya fisiknya dulu dilatih, tapi justru yang kena tuh ruhiyahnya, mentalnya gitu. Bahkan ujian seberat Mbak ya di saat bencana pun gitu ternyata bisa jadi teman gitu Sada ini ya, Insya Allah. Iya, sudah jam 21.26. Kalau Teh Linda gimana Teh, ada closing statement Teh? Atau pesan sebagai founder? Ya mungkin dari saya, ya semua ini kan kita lakukan sebetulnya dalam rangka meraih cintanya Allah ya. Dalam rangka meraih cintanya Allah, dalam rangka meraih ridhonya Allah. Semoga Allah juga semakin cinta dan semakin ridho pada kita semua. Dan semuanya itu pastinya atas pertolongan Allah. Seperti Insya itu. Allah Dan ya. Alhamdulillah saya punya banyak teman sekarang gitu kan. Jadi kalau istilahnya, kalau kemarin itu ngoprak-ngoprak sendirian gitu kan, Alhamdulillah sekarang
sudah banyak teman nih, jadi kan lebih seru lagi gitu kan. Dan luar biasa sebetulnya dari teman-teman yang sharing, terutama yang di buku ya, tulisan-tulisannya Mm-mm. teman-teman itu Iya. eh, apa ya, meleleh gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, pertolongannya Allah luar biasa gitu kan, lewat Mm-mm. Saum Daud gitu, seperti itu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan ini semakin kuat, kita juga semakin bisa menyebarkan rasa syukur kita Mm-mm. dan keberlimpahan kita ke Mm-mm. teman-teman yang lain. Seperti itu. Iya. Amin Bismillah. ya rabbal alamin. Niatnya cuma Bismillah ini. Bismillah ya. Gitu. Ya, Ya. ini teman-teman juga lagi, saya sama semuanya ini dari Sada lagi menyusun buku ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita segera beres, dan nanti dari buku itu mudah-mudahan makin meluas ya manfaatnya Teh Linda ya. Saya tuh ngehayalnya B1, B2 nanti jadi coach ya untuk batch berikutnya. Jadi Betul, akhirnya Teh. berjenjang Saya setuju, gitu. Teh. Ah, jadi minta doa nih dari member-member Sada yang lain. Semoga cepat selesai ini bukunya. Semoga saya tidak mager. Tetap Pokoknya sehat ya. meleleh aja nanti, kalau nanti bukunya udah keluar tuh Ah, meleleh aja pastinya. meleleh aja. Tetap sehat semua. Dan Teh Nurul di Antos ya di BES 3. Waduh, untuk segera join. Mungkin sampai di sini saja karena sudah malam juga. Atur nuhun pisan ya. Teh Linul itu langsung ketawa Teh Nurul. Atur nuhun pisan ya Teh Linda untuk materinya, ilmunya, hatinya, semuanya lah. Dan Ya, saya juga keberaniannya. terima kasih ke Teh Rena dan teman-teman semua. Tanpa Ya, teman-teman semua juga kan, apalah gitu kan. untuk keberanian Teh Linda ya membuat gerakan syada. Aku bilang berani ya karena wow gitu. Kalau nggak ada orang yang seberani Teh Linda ya nggak jadi gitu loh. Siapa sih yang berani ya bikin saum dahut? Dengerin aja udah. Malah saya tuh sebetulnya takjub terhadap teman-teman yang mau ikutan. Kata saya tuh, ini sebetulnya mereka punya modal berani yang luar biasa. Maksudnya, dan saya merasa orang-orang yang mau tahu ikut Saum Daud itu adalah, alhamdulillah menurut saya itu adalah orang-orang yang terpilih gitu kan. Karena nggak semua orang ngelihat judulnya aja pasti nggak Iya, mudah gitu jiper kan sih. seperti itu. Jadi sebetulnya udah Betul. punya modal yang bagus untuk Hmm, aku mau coba gitu kan dan lain iya, sebagainya. iya, iya. Aku Ya mau kasih ikutan sayang, itu modal besar sebetulnya. kasih sayang Allah ya menerbitkan keberanian di kita semua, menyatukan kasih sayang di antara kita sampai kita bisa kecanduan, waduh, kecanduan puasa lah ya. Amin ya Allah. Sehingga menyambut Ramadan teh semangat sekarang mah tiap hari gitu. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan kita semua tidak hanya sehat tapi juga bisa menikmati apa itu Ramadan ya, yang berbeda ya karena para member Sada ini sudah melakukan saum gitu loh, dan yang belum juga tertular lah ya energinya dengan ilmu yang tadi juga diberikan. Insya Allah Ramadan tahun ini Bismillah beda gitu ya, minimal dari niat udah beda nih dengan adanya ilmu dan sharing dari teman-teman semua. Ya, mungkin segitu saja kegiatan belajar kita malam ini. Sekali lagi hatur nuhun Teh Linda dan Cik Ida ya yang sudah sharing, yang tadinya mau ngomong apa ternyata bisa ngomong juga. Yeay. Nuhun Maaf ya pisan. kalau ada grogi-grogi. Enggak, aman. Keren. Untuk Teh Iip, Mbak Rauda, Teh Nurul yang di planet Bekasi terjauh ya, planet terjauh. Sama Teh Lani sesama orang Bandung, dan suami saya yang menemani sampai akhir. Iya, sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Kita akhiri ya kegiatan belajar kita dengan 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.
Ibu-ibu nuhun pisan Selamat ya, berbuka udah Terima nemenin kasih puasa, saya. Terena, lahir makasih batin Teh. Nuhun semuanya. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Mbak Nurul, Mbak wabarakatuh. Roza, Lani, Assalamualaikum. Kak Tony, makasih. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Pindah.